Baik, pembahasan ini akan melengkapi pemahaman kita terhadap bencana yang terjadi di Sumatera di bulan lalu, teman-teman. Turut berduka cita atas bencana yang terjadi, semoga kondisinya bisa segera kembali seperti sebelumnya. Satu hal yang pasti, dari bencana ini kita tahu bahwa kerusakan lingkungan adalah salah satu faktor besar yang menyebabkan bencana di sini. Semua orang udah tahu tentang itu, banyak juga orang yang sudah membahasnya tentang aspek lingkungan dari bencana ini. Tapi itu bukan satu-satunya faktor, dan itu juga bukan bidang keahlianku, jadi aku tidak membahasnya di sini. Nah, selain aspek kerusakan lingkungan, satu hal yang juga menjadi faktor besar dari bencana ini adalah kondisi cuaca yang benar-benar tidak biasa di waktu kejadian. Jadi sangat penting untuk kita memahami aspek cuacanya untuk mendapatkan gambaran lengkap dari kondisi ini. Selain itu, kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di Sumatera tersebut juga sebenarnya menjadi semacam sinyal terkait dengan potensi kondisi cuaca secara keseluruhan yang ada di Indonesia. Jadi sangat penting kita untuk memahami hal ini. Di sini aku tidak membahasnya sendiri, teman-teman. Di sini ada temanku, Ridho Ainur. Ini adalah temanku ketika kuliah fisika dan kemudian dia lanjut S2 di bidang meteorologi and climate di Reading University di UK. Biar di sini pembahasannya tetap akurat dan tetap ilmiah. Saya Ridho, saya adalah peneliti risiko perubahan iklim. Nah, dalam beberapa kesempatan yang lalu, saya pernah meneliti beberapa kejadian cuaca ekstrim di Indonesia. Salah satunya adalah bencana banjir besar di Jakarta tahun 2020, banjir Semarang tahun 2022, dan risiko bencana terkait perubahan iklim di wilayah perkotaan di Indonesia. Oke, kita mulai dari kejadian yang di Sumatera dulu, nanti baru setelah itu kita lanjut mengenai kondisi cuaca secara lebih umumnya di Indonesia. Nah, pertanyaanku adalah, secara cuaca, apa yang sebenarnya terjadi pada bencana yang terjadi di Sumatera di akhir November dan awal Desember kemarin? Kejadian bencana banjir di Sumatera adalah salah satu fenomena yang sangat berdampak luas ya di daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, hal ini berkaitan dengan tingginya curah hujan yang terjadi pada periode itu. Nah, di sini peta akumulasi curah hujan selama 21-28 November. Nah, semakin pekat warna merahnya hingga warna kuning ini menunjukkan akumulasi curah hujan di situ semakin tinggi, semakin besar. Melebihi dari 500 mm per bulan, bahkan hingga di atas 1000 mm. 1000 mm itu besar atau kecil? Besar dalam waktu seminggu itu sebuah skala yang sangat besar. Nah, kalau kita bandingkan dengan total curah hujan rata-rata bulanan di wilayah tersebut, ini adalah data curah hujan bulanan di stasiun Belawan di Sumatera Utara. Nah, pada bulan November rata-rata akumulasi curah hujannya itu sekitar 200 mm per bulan. Nah, sementara kalau kita balik lagi ke kejadian kemarin, jumlahnya bisa 4 hingga 5 kali lebih besar, bahkan dalam waktu seminggu. Berarti bahkan untuk dalam rentang waktu seminggu ini, jumlahnya 4 kali lebih besar daripada curah hujan bulanan di daerah itu. Berarti sebesar itu ya. Pantas saja dampaknya memang sangat besar ya. Betul. Nah, kalau kita lihat dari cerita satelit ya, saya menampilkan perubahan sebelum periode banjir dan setelah banjir. Ini adalah wilayah di Aceh Tamiang pada bulan September. Nah, kelihatan beberapa lokasi masih banyak yang hijau dengan sedikit beberapa lahan yang terbuka coklat-coklat. Nah, kalau kita geser ke setelah adanya banjir kemarin akibat curah hujan ini, nah kita mulai melihat tuh di lautan banyak membawa sedimen berwarna coklat. Nah, ini menandakan bekas area banjir dan banjir bandang itu. Nah, di daratan pun demikian banyak wilayah-wilayah yang tertutup oleh tanah. Kita juga bisa lihat di dekat Sibolga, di Batang Toru di Sumatera Utara. Nah, kalau kita bandingkan setelah banjir, area hutan itu muncul kecoklatan ini. Ada bercak-bercak coklat, terus di beberapa lokasi juga sungainya semakin melebar. Nah, ini menandakan dampak dari curah hujan yang tinggi itu menimbulkan bencana banjir bandang yang sangat dahsyat gitu di lokasi ini. Sampai separah itu ya. Tadi udah dibahas kalau memang ini terjadi karena salah satunya memang dari curah hujan yang sangat tinggi, selain juga dari kondisi lingkungan yang juga berpengaruh juga pastinya. Pertanyaannya selanjutnya, apa sih yang menyebabkan curah hujan yang bisa sampai sebesar ini?
Ada peristiwa yang sangat langka yang memicu terjadinya curah hujan ekstrim kejadian kemarin, nah yaitu siklon tropis Senyar. Ini adalah tutupan awan ketika siklon Senyar menyentuh bibir pantai timur bagian Aceh. Nah, wilayah yang merah pekat ini adalah sistem siklon Senyar itu. Nah, jadi awannya ada awan yang sangat besar sekali, lebih dari diameternya ratusan kilometer. Nah, menutupi seluruh wilayah Aceh dan berapa dampaknya hingga ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat gitu. Oke, biar lebih jelas konteksnya, di sini perlu kita pahami dulu terkait dengan siklon tropisnya. Pertama, dari istilahnya dulu. Jadi sebenarnya ada beberapa istilah untuk menyebut fenomena ini. Di daerah Amerika, fenomena ini disebut sebagai hurricane. Di Jepang disebut sebagai typhoon. Dan istilah umumnya sendiri adalah tropical cyclone atau siklon tropis. Jadi siklon tropis adalah sebuah sistem cuaca skala besar berupa pusaran awan badai besar yang terbentuk dari lautan hangat di daerah tropis atau subtropis. Siklon tropis sendiri terbentuk sebagai bagian dari dinamika atmosfer yang proses pembentukannya adalah seperti ini. Pertama, dia dipicu oleh lautan hangat yang menghasilkan banyak uap air yang naik ke atmosfer. Di mana kondisi ini akan mengakibatkan tekanan udara rendah sehingga udara di sekelilingnya akan mengisi bagian ini. Kemudian ada efek Coriolis akibat rotasi bumi. Jadi jika lokasi titik ini berada di lintang yang cukup tinggi, maka gerakan vertikal udara ke titik tekanan rendah ini akan melengkung sehingga mulai menghasilkan gerakan memutar. Dan jika kondisinya mendukung, siklusnya akan terus terjadi dan pusaran ini makin lama akan menjadi makin besar dan makin besar lalu menjadi yang disebut siklon tropis. Dan inilah yang terjadi pada akhir November lalu di Sumatera, yaitu fenomena siklon tropis yang diberi nama Senyar, siklon tropis Senyar. Kalau kita lihat trek siklon Senyar ini, dia awalnya terbentuk di atas Selat Malaka. Nah, pada tanggal 25 November, sebagai bibit siklon gitu ya. Dia bergerak menyentuh daratan Aceh pada 26 November dan resmi menjadi siklon tropis ketika berada di atas wilayah daratan ini. Sebelum akhirnya dia melemah dan berbelok ke timur, terus kembali ke Selat Malaka dan melintasi Semenanjung Malaya. Sekali lagi, peristiwa siklon tropis Senyar ini bukan hal biasa. Ini peristiwa yang sangat langka. Karena sangat jarang siklon tropis terbentuk di area dekat ekuator, di area dekat garis khatulistiwa. Karena selain tadi dia butuh uap air untuk pembentukannya, dia juga butuh pemicu untuk gerakan memutarnya. Yang di ekuator, pemicu ini nyaris tidak ada. Karena di area dekat ekuator, efek gerakan melengkung dari gerakan udara itu sangat-sangat kecil. Dan efeknya saling menghilangkan. Sehingga udara yang berkumpul di titik tekanan rendah ini tetap merata. Ini juga bisa dilihat pada peta sejarah siklon tropis di seluruh dunia ini, di mana siklon tropis paling sering terjadi di area Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Atlantik. Sementara di area ekuator, kejadiannya sangat jarang terjadi. Cukup jarang terjadi sangat dekat dengan garis ekuator. Nah, di sini terlihat ada celah di wilayah Indonesia dan di samudera sekitarnya. Nah, tapi beberapa kejadian di masa lalu pernah terjadi siklon tropis melintas di wilayah Pulau Sumatera. Ini adalah siklon Fame tahun 2001. Siklon Senyar kemarin itu skalanya lebih besar daripada siklon Fame. Ini adalah perbandingan jalur lintasan antara siklon tropis Senyar dan siklon tropis Fame. Siklon tropis Fame dia terbentuk di laut puncaknya. Lalu ketika mulai bertemu daratan dan melintasi daratan Sumatera, kekuatannya menurun. Baru setelah kembali ke laut, kekuatannya naik kembali. Sementara itu pada siklon tropis Senyar justru kondisinya berbeda. Kekuatannya meningkat dan paling besar justru saat berada di area daratan, sebelum dia berbalik arah dan kemudian kekuatannya mengecil. Siklon tropis itu kan memang dia jarang terbentuk di wilayah ekuator ya. Tapi nyatanya siklon tropis Fame 2001 ini terjadi. Terus siklon tropis Senyar yang baru aja terbentuk juga ini terjadi. Kenapa? Kenapa dia bisa terbentuk di situ? Ada beberapa syarat supaya siklon tropis itu terbentuk. Salah satu syarat utamanya adalah lautan yang hangat. Nah, kalau ini adalah peta anomali suhu permukaan laut sesaat sebelum kejadian siklon tropis Senyar. Nah, kalau kita lihat lebih detail di wilayah barat Indonesia,
itu lautannya lebih hangat dibanding sekitarnya, bahkan mencapai 2 derajat Celcius lebih hangat gitu. Nah, lautan yang hangat ini memicu evaporasi yang lebih gitu dan membentuk awan-awan lebih sering terbentuk di wilayah ini. Kenapa lautan Indonesia ini lebih hangat dibanding sekitarnya? Ini berkaitan dengan fenomena iklim yang lebih besar, yaitu ada La Nina dan ada Indian Ocean Dipole. Nah, kalau kita lihat suhu permukaan laut di seluruh dunia itu di daerah ekuator, di wilayah Indonesia itu suhunya lebih hangat gitu ya. Nah, sementara di lautan di sepanjang ekuator yang lain, misalkan di Samudra Hindia dan di Samudra Pasifik, itu dia lebih suhunya relatif lebih rendah. Faktor selanjutnya supaya siklon tropis terbentuk adalah perlunya gangguan di atmosfer supaya memicu awan-awan yang berkumpul itu mulai bergerak memusar. Nah, kita lihat ini ada angin yang sangat besar bergerak dari timur ke barat di utara dan kemudian ada angin besar dari barat ke timur di selatan. Pertemuan angin ini membentuk sebuah pusaran di sini. Nah, ini adalah siklon tropis Senyar ketika dia masih menjadi bibit di atas Selat Malaka. Selain itu adalah kemunculan gelombang ekuatorial atmosfer. Nah, gelombang-gelombang ini membawa uap air yang cukup untuk memicu terbentuknya awan-awan besar di Indonesia. Berarti gambaran umumnya salah satu penyebab utamanya adalah karena lautan yang menghangatkan ya, berarti. Fenomena siklon tropis sendiri itu seperti yang tadi di awal disebutkan ya, ini berkaitan dengan suhu permukaan laut yang lebih hangat. Nah, kalau kita lihat secara historis, ini adalah grafik suhu permukaan laut di wilayah Indonesia. Nah, yang warna abu-abu ini adalah historisnya, sementara yang warna merah adalah proyeksi ke depannya. Nah, kita lihat trennya itu terus naik gitu. Nah, jadi suhu laut di masa kini dia lebih hangat dibanding suhu permukaan laut di masa-masa lalu. Nah, hal ini lebih berperan untuk membentuk siklon tropis itu sendiri dan membawa uap air yang lebih banyak karena atmosfer yang lebih hangat itu dapat membawa kandungan uap air yang lebih besar. Oke, aku ringkas dulu di sini. Pemicu tambahan dari munculnya siklon tropis di wilayah ekuator adalah karena lautan yang lebih hangat. Dan sekarang, memang lautan di wilayah Indonesia kondisinya memang lebih hangat berdasarkan beberapa faktor yang disampaikan tadi. Artinya, tidak menutup kemungkinan siklon tropis yang lainnya juga akan bisa muncul ke depannya. Dan bahkan, ketika di waktu interview ini dilakukan, sedang ada siklon tropis yang sedang terbentuk di dekat Indonesia. Sekarang ini terbentuk 2 siklon tropis di dekat Indonesia. Ada siklon tropis Hailey, dia berada di selatan Nusa Tenggara Timur, dan juga ada siklon tropis Gran yang kemunculan terbentuknya berada di selatan Pulau Jawa. Siklon Gran ini dia awal mulanya terbentuk di selatan Pulau Jawa, di persis pada tanggal 18 Desember kemarin. Nah, kemudian dia terus menguat bergerak ke arah barat hingga sekarang berada di tengah-tengah Samudra Hindia. Nah, berikutnya ada siklon Halei yang terbentuk di selatan wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, dia mulai terbentuk 28 Desember dan sekarang sedang menuju pantai di Australia Utara ya, di sini. Terus dengan kondisi cuaca yang seperti ini, maksudnya cuacanya ekstrim, kemudian juga tadi ada potensi terbentuk siklon tropis dan lain sebagainya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengetahui lokasi rumah kita. Kemudian mengetahui jalur-jalur kita beraktivitas. Apakah lokasi itu berpotensi berisiko banjir bandang, dan berisiko longsor. Kemudian langkah berikutnya ada selalu update dengan informasi cuaca yang saat ini terjadi. Nah, BMKG sendiri dia sering menerbitkan peringatan dini terkait siklon tropis di wilayah Indonesia. Jadi selalu update risiko-risiko bencana.